Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di masa pandemi COVID-19 ini kita harus patuh protokol kesehatan. Ingat pesan ibu. Pertama, menggunakan masker. Kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dan atau hand sanitizer. Ketiga, menjaga jarak. Dan keempat, menghindari kerumunan. Buat kalian yang sedang menonton video ini, ayo kita lindungi gawai kita dari berbagai macam virus dengan cara rajin cuci tangan. Apabila kalian belum cuci tangan, silakan cuci tangan terlebih dahulu. Apabila sudah, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini.不是你没有头脑啊！你有头脑也不会做这样的事喽。你要怎么样？要搞我们也不知道在你们要斗跟我你们在这里斗，你没有什么 Saya tuh nggak maksudnya ya? ribut 你们要 kok. 斗跟我斗， Saya tuh nggak maksud ribut kok. ya? Ni ngajak ribut dulu. Gak ada yang siapa orang di dunia nggak bukan. maksud ribut pakai megafon. Supaya Di bisa- mana? Gak. Itu manggil orang. Fencing, Pin. Itu supaya manggil orang. Udah Vin, supaya apa masukin. megafon? Udah masukin. Ini pegang handphone papa. Bukan maksudnya gitu. Ya斗跟我斗， Bukan maksud gitu, Ya? jangan salah paham. Saya tuh silakan. udah Mau sampai- ribut sampai dia, silakan. Makin gua kencengin di sini loh. Ya. Itu Gua kan- tiap hari Gua bakal nanti taruh cuciin mobil mobil patroli di di sini. sini loh. Gua taruh polisi. mobil polisi di sini tiap malam. Beneran itu. Bukan. Tiap Ya, malam lu gua tahu dong nyalain mobil polisi di sirenanya sini. sekalian. Kenapa Kalian mobil pakai polisi itu. di sini? Kamu itu bersyukur dijagain sama gue. apa ke sini tiap Bukan kok, saya mah cuman Lu mau lawan sama gua? bukan, jangan salah. Ya paham. kalau mau lawan, lu nggak akan menang sama gua. Bukan Lu cek lawan gua di Bandung masalah. siapa? Bukan masalah Ya? lawan, nggak lawan. Lu mesti tahu berhadapan sama Masalahnya apa siapa. kalau kayak gitu? Mesti tahu berhadapan sama siapa Supaya nih anak jangan perempuan. terlalu ribut. Ribut apanya? Udah, Mereka Vin. cuma overshift ngobrol Vin, doang. Udah biarin. Orang kecil. Ya. Sekali lagi. Kalian tuh Ya, jangan. sekali lagi lu ribut. Ayo silakan. Sekali lagi loh. Saya tuh udah ngomong baik-baik loh. Sekali lagi. Cuma satu kesempatan. Arogan pisan ya dan Ya, coba berani lu. ngomong, Aduh, sama gua. arogan pisan orangnya. Padahal bisa ngomong loh ini teh. Miu tahu now. Kalian di sini yang lama aja, Pak. Ngomong yang keras. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih akan melanjutkan materi pokok yaitu keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas dua materi yaitu mengenai makna persatuan dalam kebangsaan dan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk hari ini, kita akan membahas submateri permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi dari keberagaman masyarakat Indonesia. Kebinekaan merupakan sebuah hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa keanekaragaman, mulai dari keanekaragaman wilayah, suku bangsa, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, dan gender. Sudah sewajarnya lah kita bersyukur atas keanekaragaman tersebut. Kebinekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan potensi karena hal tersebut, kebinekaan tersebut akan membuat bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah. Dikatakan sebagai bangsa yang besar karena kita memiliki wilayah yang beragam, kemudian kita memiliki agama yang beragam, kemudian kita memiliki suku bangsa yang beraneka ragam juga. Masih banyak hal-hal lain keanekaragaman di Indonesia. Dikatakan sebagai tantangan, bahkan bisa menjadi suatu ancaman karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk atau rakyat Indonesia mengalami perbedaan pendapat yang lepas kendali.
mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, selain menyimpan potensi, ternyata kebinekaan itu juga menyimpan ancaman yang bisa menyebabkan integrasi nasional bangsa ini menjadi pecah. Inilah yang harus kita waspadai bersama-sama. Kemudian, keberagaman masyarakat memiliki potensi menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah adanya perbedaan. Sudah pasti kita hidup di masyarakat pasti akan mengalami atau pasti ada yang namanya perbedaan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Tidak mungkin kita hidup bermasyarakat akan adem ayem. Pasti ada yang namanya perbedaan pendapat. Itulah yang bisa menjadikan permasalahan dalam masyarakat. Perbedaan yang tidak terselesaikan dapat berkembang menjadi konflik pertentangan di dalam masyarakat. Contoh misalkan, di daerah kita atau di kampung kita akan melaksanakan kerja bakti yang akan mengundang seluruh warga masyarakat. Tetapi terkadang yang terjadi adalah tidak semua masyarakat mau untuk mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut. Akhirnya terjadilah permasalahan. Bahkan apabila masalah ini tidak terselesaikan, bisa menjadi konflik pertentangan di dalam masyarakat. Itu contoh sederhananya. Berbagai perbedaan tersebut yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat menjadi faktor penyebab masalah terjadinya konflik di dalam masyarakat. Berikut ini akan Pandi sampaikan beberapa bentuk konflik yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah konflik antar suku. Konflik antar suku ini merupakan pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku yang terjadi seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Jadi apabila kita tinggal di dalam masyarakat yang terdapat suku yang berbeda dengan kita, jangan dijadikan hal tersebut sebagai suatu pertentangan yang dapat menimbulkan konflik. Sangat berbahaya sekali apabila perbedaan antar suku dijadikan problem dasar untuk menciptakan suatu konflik di dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu konflik antar agama. Di era milenial seperti ini masih saja terjadi konflik antar agama. Konflik antar agama ini merupakan pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. Jadi bisa saja konflik ini terjadi antar agama yang berbeda atau bahkan di dalam agama yang sama di dalam kelompok tersebut. Jadi kita yang hidup di dalam masyarakat apabila terdapat warga atau penduduk yang berbeda keyakinan atau berbeda agama harus kita hormati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya adalah konflik antar ras. Konflik antar ras ini merupakan pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan karena sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Contoh, misalkan kita yang kulit putih, dalam tanda kutip menghina saudara-saudara kita yang berkulit hitam. Jangan sampai hal ini terjadi karena kebinekaan mengajarkan kita berbeda-beda tetap satu jua. Kemudian untuk selanjutnya yaitu konflik antar golongan. Sudah sering kita lihat bahwasannya di Indonesia konflik antar golongan ini sering terjadi. Konflik antar golongan ini merupakan pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan tertentu dalam masyarakat. Konflik antar golongan ini biasanya dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, kemudian partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Contoh yang paling sederhana yang dapat kita ambil dari konflik antar golongan ini adalah supporter bola. Karena fanatisme yang berlebihan seringkali
Seharusnya pertandingan sepak bola yang dapat kita lihat dengan nyaman, dengan tenang, malah menjadi ajang konflik antar golongan karena menganggap tim sepak bolanya lah yang paling baik daripada tim sepak bola yang lain. Ini yang perlu pendewasaan dari masyarakat kita. Apabila masyarakat kita sudah memiliki fanatisme yang berlebihan, maka hal ini atau konflik antar golongan ini sudah dapat dipastikan akan terjadi. Kita sebagai generasi penerus bangsa, apabila mencintai suatu golongan atau tim sepak bola, jangan terlalu fanatisme yang berlebihan. Kita boleh mencintai golongan kita, tetapi kita tidak boleh menganggap rendah golongan orang lain atau tim sepak bola orang lain. Karena kita di sini untuk mencari bibit-bibit anak bangsa yang berprestasi. Dari beberapa konflik tersebut harus kita ketahui penyebab terjadinya konflik. Oke, kita bahas yang pertama. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan tujuan atau cara melakukan sesuatu yang berbeda, seringkali timbul suatu permasalahan yang bisa berakibat terjadinya konflik. Kemudian yang kedua, norma-norma sosial tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Keempat norma ini tidak dapat berjalan dengan baik. Seringkali terjadi permasalahan di dalamnya. Nah, hal ini juga yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Kemudian yang ketiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Ternyata norma-norma yang ada di dalam masyarakat ini dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Contoh, di masa pandemi COVID-19 ini, bagi masyarakat yang sudah terbiasa sholat di masjid dengan shaf yang rapat, di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah mengeluarkan aturan bahwasannya apabila akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, harus berjarak minimal 1 meter. Tentunya hal ini menjadi pertentangan dalam norma agama, bahwasannya di norma agama diajarkan bahwa sholat itu shafnya harus rapat. Tetapi di masa pandemi COVID-19 ini, justru pemerintah mengeluarkan aturan melalui norma hukumnya untuk shaf dibuat berjarak 1 meter. Nah, tentunya dari hal yang sederhana ini juga bisa terjadi konflik, ya kan? Kemudian yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Oke, ini yang menjadi PR bagi bangsa ini. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. Contoh yang sederhana. Ada aturan bahwasannya apabila seseorang tidak menggunakan masker akan dikenakan denda sebesar Rp250.000. Tetapi nyatanya apa? Sanksi ini tidak tegas kan? Masih saja ada masyarakat kita yang tidak patuh dengan protokol kesehatan. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Betul. Sekarang tindakan-tindakan anggota masyarakat kita sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Contoh yang paling sangat sederhana sekali, tentunya kita sudah familiar dengan yang namanya perkembangan teknologi informasi. Berbagai macam aplikasi sudah terdapat di gawai kita. Tetapi ternyata aplikasi-aplikasi tersebut bukan justru memberikan edukasi kepada kita, justru menimbulkan permasalahan baru. Banyak anak muda atau generasi milenial kita justru menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk disalahgunakan atau memamerkan sesuatu yang tidak pantas. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, adat ketimurannya pelan-pelan secara perlahan mulai luntur. Kita mulai membiasakan diri hidup ke pola ke barat-baratan. Jadi aplikasi-aplikasi semacam itu bukan justru memberikan edukasi kepada kita, justru memberikan hal-hal yang dapat menyebabkan permasalahan bahkan terjadinya konflik. Keenam, terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat. Kemudian terjadinya tindakan kontroversial dan pertentangan atau konflik. Itu tadi keenam penyebab terjadinya konflik di dalam masyarakat.
Untuk selanjutnya adalah beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi terjadinya konflik. Antara lain yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme dalam masyarakat. Apa sih etnosentrisme dalam masyarakat itu? Jadi etnosentrisme dalam masyarakat suatu perasaan dalam kelompok di mana kelompoknya lah yang merasa dirinya paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain itu dengan norma kelompoknya sendiri. Sehingga sikap etnosentrisme ini tidak hanya dalam kelompok suku, namun juga kelompok lain seperti kelompok pelajar, partai politik, pendukung tim sepak bola, dan sebagainya. Apabila terjadinya gejala-gejala etnosentrisme ini, bahaya, karena ini merupakan cikal bakal terjadinya konflik, karena akan memandang sesuatu terhadap yang lain berdasarkan dirinya sendiri. Contoh, apabila kalian memandang pelajar dari sekolah lain berdasarkan kacamata kalian sendiri, maka akan selalu kalian nilai rendah, karena kalian menganggap bahwa kalianlah pelajar yang paling baik. Ini jangan sampai terjadi, karena sikap etnosentrisme ini merupakan cikal bakal dari lahirnya konflik. Kemudian gejala yang selanjutnya yaitu stereotip terhadap suatu kelompok. Apa sih stereotip itu? Merupakan suatu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Seperti anggapan suatu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Stereotip ini dapat berlaku terhadap kelompok agama, suku, ras, maupun golongan seperti geng sepeda motor, kelompok remaja tertentu, organisasi masyarakat. Nah, jadi nih, kalian yang punya geng-geng motor biasanya memiliki stereotip terhadap kelompok tersebut. Jadi menganggap bahwa geng motor kalianlah yang paling keren. Jadi apabila hal ini terjadi, stereotip ini juga bisa menjadi cikal bakal terjadinya konflik. Untuk selanjutnya yaitu hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. Jadi sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama yang lain. Berpegang teguh pada ajaran agama masing-masing adalah keharusan. Namun kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan terhadap orang lain. Kita memang memiliki keyakinan masing-masing, tetapi kita tidak boleh memaksakan suatu keyakinan kita kepada orang lain dengan cara memaksa. Untuk selanjutnya yaitu hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Coba kita lihat di lingkungan masyarakat kita, pasti ada penduduk asli dan penduduk pendatang. Ketidakharmonisan antara penduduk asli dan penduduk pendatang ini dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan, misalkan di dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, dan keterbatasan komunikasi. Misalkan nih, ada warga pendatang yang memiliki ekonomi yang cukup baik. Dia bisa membeli segala sesuatu. Contoh, dia bisa membeli kendaraan baru. Tetapi ada penduduk asli yang merasa iri. Hal ini yang bisa menjadi awal terjadinya konflik, atau bisa dikatakan iri ya. Jadi kalau boleh diplesetkan, iri bilang bos gitu ya. Jadi jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti ini di dalam masyarakat kita. Untuk selanjutnya yaitu, nah ini contoh beberapa peristiwa yang terjadi di Indonesia. Antara lain tragedi Trisakti 1998, kemudian bentrokan Priok, demo kenaikan BBM, supporter Persija dan Persib, dan yang terakhir Satpol PP dan pedagang kaki lima. Di sini bisa kalian baca beberapa penyebab bentrokan. Cuma dibahas satu saja di sini untuk supporter saja. Antara Persija dan Persib, sebetulnya bukan hanya Persija dan Persib saja, masih ada yang sampai hari ini masih belum rukun. Jadi beberapa simpatisan The Jackmania menghadang dan bahkan melempari bus yang dipakai oleh Bobotoh. Viking dan The Jack bagaikan air dan minyak yang tidak bisa akrab, sehingga mereka selalu saling mengejek, menghina, bahkan saling serang. Mau sampai kapan supporter kita tidak dewasa? Kalau sampai seterusnya, maka sampai kapanpun konflik antara The Jack dan Viking akan terus menerus.
bukan hanya korban materi saja, bahkan korban jiwa melayang antara The Jack maupun The Viking ini sudah banyak menelan korban jiwa. Kita sebagai generasi bangsa harus menghilangkan rasa fanatisme yang berlebihan. Kemudian apa saja sih akibat dari konflik itu? Konflik dalam masyarakat memiliki akibat positif dan negatif baik secara perseorangan maupun kelompok. Salah satu akibat positifnya adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Tetapi akibat negatif dari konflik itu lebih banyak daripada akibat positifnya. Yang pertama, akibat negatif dari konflik adalah perpecahan di dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi, sehingga yang sebelumnya saling bertegur sapa menjadi saling memusuhi. Kedua, kerugian harta benda dan korban manusia. Kerusakan fasilitas umum dan rumah pribadi merupakan contoh nyata akibat dari suatu konflik. Bahkan konflik yang terjadi juga dapat mengakibatkan korban jiwa seperti yang Pak Andi sampaikan barusan antara The Jack dan Viking. Bukan hanya korban materi, bahkan korban jiwa juga ikut melayang. Ketiga, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Jadi nilai-nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, persaudaraan perlahan akan memudar atau hilang akibat dari sebuah konflik. Aturan-aturan sosial juga pasti akan mengalami perubahan, seperti larangan bertemu dan bekerja sama dengan kelompok yang lain. Jangan sampai ya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada ini mengalami kehancuran. Dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan kepribadian. Beberapa contoh yang sudah Pak Andi sampaikan barusan akan menimbulkan perubahan kepribadian akibat konflik. Antara lain misalnya anak-anak korban konflik yang berubah menjadi pemurung, takut melihat orang lain dan menjadi pendendam. Orang yang terlibat konflik juga menjadi pemarah, pendendam, dan beringas serta agresif. Jadi itulah beberapa akibat konflik. Lebih banyak akibat negatifnya daripada akibat positif dari konflik. Apabila terjadi konflik di dalam masyarakat, harus kita selesaikan dengan cara kekeluargaan. Kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, tidak perlu terjadinya konflik. Karena konflik ini merupakan cikal bakal dari lunturnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat, bahkan di suatu bangsa. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini. Untuk tugas hari ini, silakan kalian tulis berbagai informasi penting apa saja yang kalian dapatkan dari video pembelajaran hari ini. Apabila sudah, jangan lupa unggah catatan kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini ada guna dan manfaatnya untuk Pak Andi dan kalian semua. Pak Andi akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.